Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau share 5 tips cara bagaimana bawa balita pergi umroh tanpa ganggu ibadah lo. Tonton video ini sampai habis. Bismillah, sudah punya teman safar yang asik belum? Sebelum mulai tips yang pertama, catatan, ini adalah pengalaman gue pribadi pas bawa anak gue yang masih 2,5 tahun sama istri gue dan neneknya. Jadi kalau kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan di share. Oke? Sip. Tips yang pertama. Jadi ini yang paling penting menurut gue, makanan sama obat-obatan. Lo jangan sampai lupa bawa 2 hal ini dari Indonesia. Kenapa? Karena kayak makanan atau obat-obatan lo bisa nemuin gampang banget di Saudi Arabia di sana. Kayak misalkan lo beli di Bin Daud, ada supermarket yang gede di sana, atau lo juga bisa beli di pharmacy store. Tapi belum pasti cocok sama anak lo. Jadi lebih baik biar main aman aja ya, bawa dari Indonesia langsung gitu. Nah, selain snack, lo juga harus bawa makanan kayak ikan teri atau abon yang anak lo suka dari Indonesia. Jadi makanan tahan lama ini bisa ngebantuin kalau anak lo itu susah makan di sana. Tenang aja, jadi di sana hotelnya udah nyiapin ada nasi putih, kemudian ada roti, dan semua makanan Indonesia. Ada kerupuk, ada sambal. Tapi kan nggak mungkin anak lo makan sambal kan? Jadi ya lu tinggal bawa teri yang nggak pedes sama abon yang nggak pedes buat anak lo. Tips yang kedua, masalah toilet dan WC. Ini krusial juga selain makanan dan obat-obatan. Nah, perlengkapannya ada 2 ini. 1, tas ini bisa ngebawa apapun perlengkapan yang dibutuhkan sama anak lo. Pakaian, minuman, baju ganti, dan lain-lain. Nah, tapi gue mau fokus di sini. Kalau masalah toilet sama masalah ganti pampers, ini jagoannya. Ini adalah merek Skip Hop. Kalau lo mau, bisa pakai merek lain atau yang sejenis, yang penting fungsinya sama. Nah, ini bisa menyimpan banyak banget kompartemen. Di sini bisa untuk pampersnya. Kemudian di sini bisa untuk handuk. Dan yang paling keren, ini adalah tatakan. Jadi, lo langsung aja taruh anak lo di sini, ganti pampersnya, cebok sana sini, kelar, tinggal tutup lagi. Dan jangan khawatir, ini bisa dibawa ke toilet mana aja, bahkan di toilet pesawat yang kecil banget. Tips yang ketiga, ini masalah perlengkapan. Jadi gue sempat mikir sama istri gue, wah ini banyak banget orang yang pergi ke luar negeri, itu peralatannya banyak banget, itu beli sendiri apa gimana ya? Nah, ternyata setelah istri gue menemukan, ada jasa-jasa penyewaan alat dan perlengkapan bayi. Lo harus cek, coba contohnya Giggle ID atau Kiddy ID. Di situ lo bisa cari perlengkapan seperti stroller, kemudian bisa tas, dan apapun yang lo butuhkan di situ. Jadi dengan nyewa, lo nggak usah beli semua peralatan yang lo butuhin, tinggal sewa aja. Nah, kebayangkan hematnya? Tips yang keempat, tentang akomodasi. Lo tahu nggak, ternyata travel itu bisa ngaturin hal yang sampai sedetail-detailnya tentang akomodasi ya. Itu terkait misalkan jadwal penerbangan pesawat. Nah, di jadwal penerbangan pesawat ini, kalau bisa lo minta jadwalnya disamain atau mirip-mirip lah sama jam anak lo tidur. Karena pas gua terbang ke sana itu kita take off sekitar abis maghrib. Jadi begitu dia sampai pesawat, langsung tidur, alhamdulillah sampai Madinah baru dia kebangun. Gitu. Terus di pesawat, lo juga bisa minta bassinet kayak gini. Itu untuk anak yang di bawah 15 kilo. Jadi anak lo bisa ditaruh di situ, tidur, tanpa harus mengorbankan ruang dari tempat duduk lo atau istri lo. Nah, yang terakhir,
ternyata umroh itu bisa kita tambahin kayak semacam add-ons-nya gitu. Misalkan pas gua pergi umroh, gua pesen ke travel, itu gua mau umrohnya plus Taif. Lah, kenapa Taif? Di Taif itu dia bisa kayak naik kereta gantung dari atas banget. Jadi kita ngelihat pemandangan bukit-bukit, ada pemandian air panas, bagus banget. Dan pas sampai di bawah itu kayak semacam taman rekreasi buat anak-anak. Jadi kalau lo mau pergi umroh, coba cek umroh plus Taif. Atau lo bisa minta langsung travelnya, gue mau dong yang ada Taifnya gitu. Nah, satu lagi tentang akomodasi. Jadi, lo harus tahu jadwal penerbangan lo. Pas keberangkatan gua, travel gua ngaturin berangkat dari Jakarta langsung landing di Madinah. Nah, pas di Madinah itu kita 3 hari sampai 4 hari. Setelah itu kita berangkat dari kota Madinah ke kota Mekah. Itu kita menggunakan bus dan dalam perjalanan itu kurang lebih bisa 4 sampai 5 jam tergantung ada traffic atau enggak. Nah, di situ lo harus mempersiapkan menurut gua 3 hal. Yang pertama bisa handphone atau media yang bisa bikin anak lo itu teralihkan konsentrasinya dari lamanya perjalanan. Yang kedua, snack jangan lupa yang banyak dan yang dia paling suka harus disediain di situ. Yang ketiga, jangan lupa bawa mainan. Lo bisa bawa mainan kesayangannya dia. Jadi ya entah apalah, misalkan buku gambar atau buku tulis atau puzzle atau ya mainan action figure yang emang dia suka gitu. Jadi selama perjalanan mereka teralihkan. Nah, trik dari gua, lo bisa beli mainannya bawa langsung dari Indonesia tapi masih dalam keadaan terbungkus, paket, terus masih baru. Jadi pas dia buka di pesawat atau di bus, nah ada elemen gimana ya, surprise-nya gitu loh. Jadi anak lo nggak bosen selama perjalanan. Insya Allah itu ngebantu, karena itu ngebantu gua banget. Oke. Tips yang kelima, dari 4 hal tadi yang gua udah bahas, poin ini menurut gua yang paling pentingnya. Kenapa? Karena poin ini tentang ibadah. Untuk ibadah ini ada 2 hal. Yang pertama masalah sholat atau sholat 5 waktu saat kita di sana. Yang kedua masalah ibadah saat umrohnya itu sendiri, yaitu tawaf sama sa'i. Gua akan bahas. Nah, untuk sholat itu lo bisa bawa kayak semacam pengikat buat anak lo, tali pengikat kayak gini nih. Gue bawa contohnya ada 2. Dan ini yang gue pakai waktu pas gue umroh di sana. Yang pertama itu dia tipenya kayak tas gitu. Jadi dia pakai tas, terus di clip on, habis itu ada talinya yang nyambung ke tangan lo. Nah, gitu, dimasukin nih. Terus yang kedua itu bisa aja kayak semacam vest. Itu jadi badan anak lu dimasukin gini, terus diceklekin, sini ceklekin. Nah, kenapa 2 tipe yang seperti ini yang gua sarankan? Karena kalau misalkan ada tuh sebenarnya tipenya yang di tangan, tapi kalau di tangan itu dia pasti akan risih karena begitu dia angkat tangannya, kelihatan ini apaan, gelang apaan. Walhasil ya nggak kepake dah tuh. Jadi dilepas sama dia, kabur-kaburan. Terus pas sholat bisa lu kasih HP kalau emang lu takut gitu ya anak lu kemana-mana. Sama lu bisa kasih snack. Nah, snacknya itu bisa beli coklat. Wah, coklat Arab mantap pisan. Enak banget, lu bisa kasih. Terus pas sholat lu jadi nggak keganggu. Oke. Terus masalah ibadah. Nah, waktu itu travel gua sangat prepare dan mantap sekali ya, Ultramatur. Mantap. Dia udah ngasihin kain ihram buat anak gua. Tapi ya qadarullah waktu pas di perjalanan dari Madinah ke Mekah, ihramnya ini dia udah nggak betah gitu.
Kenapa nggak betah? Karena ini kan apa ya, sesuatu yang baru buat dia ya. Biasa pakai baju katun, terus dikasih baju ihram, akhirnya nggak kepake. Tapi kata ustadznya, ya insya Allah hitung-hitung memperkenalkan ibadah umroh kepada anak. Semoga dapat pahalanya. Gitu. Nah, di umroh ini kalian kalau bisa minta umrohnya itu di jam 1 malam kalau bisa, atau habis isya. Kenapa? Nah, gue mikir sama istri gue, ini beneran nih kita umroh jam 1 malam, pas lagi anak kita tidur, yakin? Kata ustadznya, ya yakin, nggak apa-apa, ini udah pengalaman saya, insya Allah aman. Ternyata bener. Kenapa? Kalau kita melakukan umroh ba'da isya atau jam malam itu relatif lebih sepi gitu. Dan kalau misalkan kita melakukan di malam hari setelah 5 waktu sholat wajib, nah kita nggak kepotong-potong waktunya. Karena sering banget travel itu misalkan sampai ke Mekah siang, asar udah umroh, pas kita lagi umroh kepotong sholat maghrib, kepotong sholat isya gitu. Jadi itu triknya. Terus yang terakhir, gimana masalah tawaf sama sa'inya? Tawaf sama sa'inya kalian bisa pakai alat seperti ini. Nah, ini tuh apa namanya ya? Mereknya banyak sih, gue nggak tahu. Pokoknya gendongan buat anak. Jadi nanti ini lu kalungin ke pundak lu, habis itu di bawahnya itu lu kayak gesperin gitu di pinggang lu. Dan insya Allah karena ini sifatnya aksesoris, bisa dipakai bapak-bapak pas lagi berpakaian ihram gitu. Walaupun ini ada jahitan-jahitannya kayak gitu. Nah, tapi pas gua umroh itu ada triknya nih satu lagi. Karena gua malam-malam itu anak gua tidur. Nah, pas tidur jadi kita sewa kalau nggak salah ke lantai 3. Di lantai berapa? Lantai 5. Lantai 5. Dibenerin sama Pak Direktur. Maaf. Jadi ke lantai 5, di situ ada sewain skuter kayak gini nih. Nah, skuter ini bisa lu sewa kurang lebih dengan harga 100 real. Dan ini resmi ya dari pemerintah Arab Saudi. Jadi nggak yang kayak calo-calo gitu. Jadi di skuter ini bisa lo yang nyetir, habis itu istri lo bisa sambil gendong anaknya. Dan itu ada treknya sendiri. Jadi lo tawaf 7 kali, itu ada treknya sendiri. Kelar tawaf, langsung sholat, habis itu langsung nyambung ke trek sa'i. Jadi gua nyelesain umroh juga cepet selesai, juga cepet selesai. Dan alhamdulillah anak gua selama ibadah umroh itu ditidurkan sama Allah. Jadi pas selesai ibadah umrohnya dia baru bangun. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, itu dia 5 tips and trik dari gua. Jadi kebayangkan harus travel yang berpengalaman yang bisa mengakomodasi itu semua. Kenapa? Karena gua tahu trik-trik ini dari travel yang udah berpengalaman. Dibongkar tuntas, tas. Nah, kebayang dong sampai lu salah pilih travel, gimana pusingnya? Betul itu. Gantian dong, gue juga mau ngasih tips. Sudah punya teman safar yang asik belum?